Halo guys, kembali lagi di channel Shirokuro. Kali ini gue bakalan ngebahas tentang hero yang paling baru, yang baru aja rilis kemarin tanggal 27 pas update AoV. Hero paling baru di AoV, hero support Aya gitu. Jadi di sini gue main QM karena gue belum bisa main di ranked untuk Aya ini, dan gue juga belum pede untuk main di ranked. Jadi gue nyoba di QM dulu. Sebenarnya nggak nyoba sih, soalnya ini sudah match keempat gue untuk hero Aya ini. Dan di sini gue udah pakai rune yang menurut gue itu cocok, item yang cocok, dan arkana yang cocok. Untuk talent, kenapa gue pakai disrupt? Jadi di sini gue pakai disrupt karena sprint, heal, roar, sama apa lagi ya, purify itu nggak berguna di gameplay kali ini menurut gue. Jadi gue pakai disrupt aja gitu biar bisa barbar masuk. Soalnya di sini ada Tachi, Wukong, dan archer gue itu Lavelle, terus mate gue itu Natalia. Jadi ya gue pakai aja disrupt gitu biar barbar aja lah masuk ke tower. Dan di sini gue juga ketemu hero support Aya di musuh gitu. Cuma di sini kalian bisa lihat lah gimana gitu perbedaannya. Jadi untuk hero Aya ini nggak se OP hero-hero lain yang baru muncul, nggak sebagus hero support yang pertama, yang lain juga yang pas pertama muncul kayak Krizik, Rui atau Zip waktu itu nggak sebagus itu juga, dan nggak serasa itu juga sebenarnya. Cuma ultinya dia memang bagus, cuma bisa dikontra sama cleansing gitu aja sih jeleknya. Cuma di sini di gameplay ini kayaknya Ayanya musuh atau ya hero-hero lain di situ belum ngerti cara counter ultinya si Aya ini. Jadi sebenarnya mereka bikin cleansing deh kalau nggak salah, cleansing atau shield gitu, gue juga lupa. Pokoknya kita lihat aja di gameplaynya ini. Jadi kita mulai langsung dari penjelasan skill pasifnya. Skill pasif Aya ini saat max HP-nya berkurang sampai 40%, Aya bakalan coba jadi tupai selama 3 detik. Dan selama 3 detik itu Aya nggak bisa diserang, nggak bisa di-hit entah sama ulti Tulen atau Zata atau siapapun itu yang nge-lock target gitu, di Joker atau Tower, itu nggak bakal bisa di-hit selama 3 detik pas dia jadi tupai. Tapi kalian juga bisa langsung berubah jadi manusia lagi, misalkan itu pasifnya nggak berguna. Misalkan pas di war terus kalian nggak bisa ngebantu, kalian bisa lagi berubah pakai skill satunya pas dia jadi tupai. Dan jadi pas si Aya jadi tupai, dia masih bisa pakai skill 1 sama skill 2 nya. Cuma skill 1 sama skill 2 Aya bakalan berubah pas dia jadi tupai. Jadi skill satunya bakalan berubah biar dia bisa efeknya itu berubah jadi ngebalikin Aya jadi manusia lagi gitu pas dia jadi tupai. Dan skill 2 nya si Aya pas jadi tupai ini bakalan ngedash ke arah yang ditentukan. Cuma dashnya itu gak seberapa jauh sih. Di sini kalian bisa lihat di situ gua ngedash dan gak seberapa jauh memang gitu. Terus untuk pasifnya Aya ini juga ada cooldownnya, cuma cooldownnya gue lupa berapa detik gitulah. Makanya gue lupa juga gitu cooldownnya berapa detik. Cuma di sini cooldown pasifnya tuh kayak cepat banget di sini, cepat banget pokoknya. Gue nggak tahu itu ada berpengaruh sama cooldown reduction atau kagak juga, gue belum ngerti karena gue baru aja main Aya gitu. Memang gue pas Aya itu muncul gue langsung beli, jadi pas habis update gue langsung download, habis update masuk ke gamenya, login itu langsung gue beli Aya. Jadi gue memang mempersiapkan gitu, gitulah pokoknya. Kita lanjut ke skill 1. Skill 1 Aya ini Soundbreaker namanya. Jadi Aya bakalan ngeluarin Aya bakalan menembakkan gelombang peluru sihir dan berangsur-angsur meledak gitu. Jadi gimana ya penjelasan itu, kan ada tuh kalau kalian lihat Aya tuh kan skillnya itu kayak lingkaran sama ya kayak kerucut lah gitu kata. Jadi selama ada musuh di area skillnya dia itu bakalan kena gitu. Jadi kan dia kayak ngelempar gitu ya, dan itu bola sihir itu jalan kan ya. Nah selama ada musuh yang di area situ itu bakalan kena damage dan kena slow gitu. Memang sih slownya nggak seberapa, cuma kalau kalian gabungin sama Frosty Revenge itu bakalan lama banget slownya, coba ngeganggu banget gitu. Dan itu skill satunya ini Soundbreaker ini juga bakalan ngasih vision ke musuh. Misalkan musuh itu ada di semak atau musuh itu, pokoknya kalau dia kena musuh itu bakalan kena vision. Jadi di atas kepala musuh itu bakalan ada tanda mata yang artinya mereka ketahuan gitu, kelihatan gitu lah pokoknya. Kayak kalau kalian pakai ultimate gitu kan, atau ultinya ininya, nah kayak gitu sudah. Oke, kita lanjut ke skill 2 nya Idol Love. Jadi skill 2 nya skill 2 Aya ini si Aya bakalan masuk ke tubuh temen yang ada di dekatnya gitu. Atau kalau misalkan ini skill 2 nya ini berpengaruh sama settingan max HP terendah. Jadi misal ada
hero teman kalian di dekat kalian yang paling rendah darahnya, kalau kalian pencet asal skill 2 nya dia bakalan masuk ke situ. Betul, jangkauan skill 2 nya Aya ini juga lumayan jauh ya, jadi jangan takut-takut banget gitu. Terus kalau misalkan kalian skill 2 dan masuk ke badan teman, kalian nggak bisa di-hit, nggak bisa target. Jadi jangan takut untuk nge-DB-in tower atau nge-DB-in pas war, soalnya kalian nggak bisa di-hit. Jadi misalkan kalian udah sekarat nih, kalian masuk aja ke teman yang ada dekat kalian gitu. Cuma di sini ada momen dimana gue nge-DB-in tower, nggak nge-DB-in lah, gue kena hit tower dan nggak sempet pencet skill 2 gitu. Jadi gue telat pencet skill 2 dan gue mati, kena execute tower gitu. Oke, kita untuk mau lanjut ulti atau gimana ya? Gue jelasin dulu. Jadi di skill 2 ini kalian juga bisa pakai skill ulti sama skill 1. Cuma efeknya tetap sama, cuma untuk ulti areanya bakal lebih besar dan menghasilkan magic damage juga. Jadi kayak nge-damage gitu. Kalau ulti biasa kan nggak kalian masukin. Maksudnya pas kalian skill 2 di teman terus ulti itu damage areanya lebih besar. Makanya hero Aya ini bagus sama hero-hero melee. Kombonya bagus sama hero-hero melee daripada hero range. Jadi dia bagus sama semua assassin, bagus sama semua warrior. Soalnya kan mereka pasti masuk ya. Sama tank juga bagus gitu. Cuma ya gue di sini kan supportnya ya, jadi ya gitulah pokoknya, kayak tank-tank yang di DS kayak Roxy, Tara gitulah pokoknya, sama Alok di DS gitu. Jadi segitu aja untuk penjelasan skill 2 nya yang sekarang. Nanti kalau kurang jelas gue buat di video selanjutnya ya. Pokoknya video selanjutnya bakalan lebih jelas lah penjelasannya daripada sekarang. Sekarang ini untuk gameplay sama penjelasan singkatnya aja. Soalnya gue juga baru pelajarin hero Aya juga gitu loh. Gue buat ini karena gue memang udah sedikit ngerti lah, dan gue juga buat di KM karena memang belum bisa buat di ranked aja gitu. Kalau udah bisa di ranked mah gue buat di ranked aja sih sebenarnya, karena KM itu sebenarnya lebih susah daripada ranked sebenarnya sih kata orang itu. Oke, kita lanjut ke ultinya. Ulti Aya ini namanya Forest Song. Jadi Aya bakalan ngerubah musuh di area sekitar ultinya, karena itu kalau lihat Aya pencet ulti pasti ada kan area di sekitarnya. Kalau kalian nggak masuk pakai skill 2, nggak masuk ngerasukin teman kalian gitu, ultinya ini range-nya cuma kecil, lumayan kecil daripada pas kalian pakai skill 2 di musuh gitu, di teman gitu. Jadi kalau menurut gua kalian pakai ulti itu kalau memang nggak mendesak pas, jadi ya pakainya itu pas kalian pakai skill 2 di teman gitu. Jadi areanya lebih besar, terus ada magic damage buat ngebantu nge-damage gitulah. Jadi ada bantu nge-damage dan ya bisa ngubah musuh jadi kayak apa ya, kacang polong kah, gigi apa gitulah yang kayak lompat-lompat itu. Dan pas musuh kena ultinya berubah jadi kacang polong itu bisa di counter sama cleansing. Makanya kalau ketemu Aya support buat cleansing, oke? Biar pas jadi kacang polongnya itu nggak lama. Kenapa gua saranin buat bikin cleansing? Batuk kan? Karena ultinya Aya ini memang nggak terlalu ngeselin ya, cuma ya gimana ya, kalau kalian jadi kacang polong itu kalian bakalan susah gitu, nggak bisa escape, nggak bisa ngeluarin skill, nggak bisa nge-damage gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak bagusnya Aya itu sebenarnya Aya itu bisa di counter sama hero return damage sama cleansing juga. Soalnya kan Aya ini ngasih shield doang ya, nggak nambahin regen atau apa gitu kan. Jadi kalau misalkan ketemu Aya di musuh, kalian pakai aja hero return damage. Soalnya ya gimana ya, Aya ini nggak ngasih regen atau nggak ngasih apa gitu. Terus jarang item yang bagus buat Aya itu sebenarnya nggak heal sih, cuma heal itu ya recommended lah untuk item-item talent untuk support tuh. Heal itu udah kayak item talent wajib lah untuk support gitu ya kan. Jadi ya gitulah. Cuma di sini gue pakai distrap karena ya biar barbar aja gitu, biar bisa masuk tower gitu, sama warrior sama assassin gua gitu, jadi bisa ngebantu lah gitu. Itu sih penjelasannya mungkin segitu aja ya, karena gua juga apa ya, di gameplay ini tuh ntar lagi bakalan menang juga gitu. Jadi gua mau nyingkat seberapa singkat pun penjelasannya tuh nggak bakalan sempet di gameplay kali ini. Makanya gua nanti bakalan buat video lanjutannya untuk gameplay Aya gitu. Jadi gua di sini jelasin sedikit aja. Dan ya untuk item, mungkin itemnya ini gak usah full defense, full damage aja juga nggak apa-apa. Tapi ya untuk item defense-nya ya mungkin adalah
Jadi item itu kalau gua di sini tuh gua pakai Frosty Revenge. Terus item support yang batu biru, yang water stone. Jadi ngasih nambahan magic damage ke Aya ini. Terus dia juga ngasih ya apa ya? Item supportnya pokoknya yang magic lah, full magic aja gitu. Soalnya pas di skill 2, pas kalian masuk ke taman, itu kalian kan nggak bakalan kena hit ya, jadi darah kalian tuh nggak bakalan berkurang gitu. Kalau kalian pakai full defense otomatis nggak guna sama sekali, kecuali kalian pakai Mantle of Frost sama Daegis. Soalnya kan tuh damage area dan nggak perlu kalian itu kena hit atau apa gitu lah. Soalnya kan contoh nih kayak Melofen atau Shield of the Lost, itu kan kalian harus di hit dulu ya, baru pasif dari item itu aktif gitu. Jadi agak kurang gitu sebenarnya gua ngeliat Aya yang pakai item full defense itu agak kurang. Soalnya Aya ini kan apa ya, kayak lebih bagus pakai item full damage aja gitu. Cuma ya full damage itu jangan terlalu kayak boomstick atau hicket gitu ya, kayak ya maksud gue itu kayak Frosty Revenge atau Soaring Aura atau apa lagi ya, Berit juga boleh. Terus Tome juga boleh kalau misalkan ada hero-hero hasil kan, jadi ngebantu gitu lah. Biarpun kalian support, kalian kalau pakai item itu tuh ngebantu juga gitu loh. Terus apa lagi ya, mungkin apa ya, mungkin untuk item itu aja kayaknya, nggak ada yang lain. Soalnya itu udah bagus menurut gue untuk Aya. Kalau item defense ya kalau kalian memang mau, kalian pakai Mantle of Frost sama Daegis aja. Soalnya itu yang menurut gue cocok untuk Aya gitu. Ya cocok aja lah gitu pokoknya. Ini betul avatar gue kok mulutnya agak gerak ya pas gue ngomong ya. Dah gerak deh. Oke, untuk rune nih ya. Untuk rune gue saranin itu lu pakai yang kupu-kupu, rune kupu-kupu. Yang apa itu ya? Gue lupa juga nama rune kupu-kupu itu apa. Pokoknya yang gambarnya kupu-kupu lah di rune avatar yang hijau itu. Itu udah bagus untuk Aya, soalnya itu ngebantu damage dan ya bagus aja lah pokoknya. Lebih bagus itu daripada rune yang alchemy gitu. Kalau alchemy kan cuma nambah gold ya, memang sih ayatnya itu lebih otomatis lebih kaya dikit lah, kayak lebih dikit gitu. Cuma gue di sini nyaraninnya kalian pakai rune kupu-kupu aja, soalnya itu udah rune paling bagus. Terus kecil-kecilannya itu kalian sembarang aja. Tapi kalau di sini gue kanan kirinya itu yang kecil-kecilan itu gue pakai kalau nggak salah itu yang buat redas ultinya. Jadi ulti Aya gue ini lebih cepet gitu. Jadi gue nggak pakai yang mana retain atau apalah gitu sebutannya, gue lupa pokoknya yang mana. Jadi gue pakai yang redas ultinya. Jadi cooldown ulti Aya gue itu jadi lebih cepat. Jadi ya pada war tuh ulti gue udah ready gitulah gitu, biarpun gue sering pakai gitu. Terus sama buat yang satunya itu yang biru itu yang ngurangin cooldown dari talent. Jadi disrupt gue di sini cooldownnya cepet gitu. Jadi gue pakai yang cooldown lah gitu pokoknya. Jadi pas war itu lebih ngebantu aja gitu. Ya itu penjelasan item rune sama talent sama arkananya. Untuk arkana gue di sini pakai yang arkana campur sih di sini gue, karena gue belum nemu banget gitu arkana yang cocok buat si Aya. Jadi gue campur nanti gue kasih lihat aja di video akhir gitu, di akhir video di video ya pokoknya gitu. Nah di sini gameplay memang belum menang banget sih, cuma di sini udah kelihatan lah. Di sini gameplaynya gue menang banget sih gue. Nah tuh fungsi disrupt pun kayak gitu. Kalau kalian mau barbar kalian bisa gitu. Cuma di sini karena kenapa di sini gue lebih milih masuk ke Lavilla aja, masuk ke Lavilla terus daripada ke Wukong atau Itachi. Kalau gue tadi bilang lebih bagus ke warrior atau assassin gitu. Soalnya kalau ke Tachi di sini Tachinya itu gimana ya? Masih agak main safety gitu, main aman aja gitu si Tachinya. Cuma kalau memang gue masuk dia bakalan jadi barbar sih. Cuma di sini karena memang belum waktunya gitu ya kan. Jadi gue nggak masuk dulu ke dia. Kalau ke Wukong, kenapa gue nggak masuk ke Wukongnya? Karena untuk hero ngilang Aya ini nggak bagus. Hero ngilang itu Aya itu nggak bagus dicoba sama hero ngilang. Soalnya hero ngilang itu bakalan ketahuan lokasinya ada di mana. Soalnya Ayanya nggak ngikut hilang, cuma hero yang ngilang itu aja. Jadi makanya di sini gue ragu buat masuk ke Wukongnya. Soalnya kalau gue masuk ke Wukongnya bakalan ketahuan dan nggak bakalan bisa ngekill gitu. Jadi
Gua masuk ke Wukong itu waktu kalau misalkan memang dibutuhkan. Contoh waktu Wukongnya sekarat, gua kasih dia shield pakai skill 2 gitu. Jadi si Wukong ini bisa aman lah gitu, bisa selamat gitu. Atau pas gua masuk itu pas lagi war gede. Soalnya kan kalau war gede itu udah pada bingung ya. Ada di mana musuh, ada di sini, ada di sini tuh pada bingung gitulah pokoknya. Jadi apa ya pokoknya lebih bagus pas di situ gitu gue masuk ke Wukong gitu timingnya. Jadi main Aya ini untuk skill 2 nya Aya, kalau ada hero ngilang di tim kalian itu kalian harus tahu timingnya gitu ya. Jadi nggak sembarang asal masuk gitu. Terus skill 2 Aya ini jangan kalian pakai terus. Contoh nih, misalkan kalian gak mau gua nggak mau kena damage lah, jadi gua masuk ke tim aja, itu juga jangan. Jadi jangan kayak gitu, itu kalian nggak bakalan bisa ngebantu sama sekali. Cuma soalnya kan pasti kalian masuk ke tubuh temen, kalian cuma bisa pakai ulti sama skill 1, kalian nggak bisa ngedamage, kalian nggak bisa ngebantu pakai normal attack kalian gitu. Makanya agak kurang gitu untuk item-item yang harus pakai normal attack, itu agak kurang untuk Aya. Dan untuk pakai skill 2 itu jangan dipakai terus-terusan juga, kecuali kalau war. Memang kalau war itu nggak apa-apa gitu loh. Dari sini gua ngekill gitu ya, soalnya gue pakai full damage gitu. Item terakhir gue itu Daegis, cuma nggak sempet jadi gitu. Soalnya sudah terlanjur menang gitu. Jadi untuk Aya mungkin segini aja penjelasannya. Untuk item support nih, untuk item support di sini kenapa gue pakai shield, karena di sini gue ngerasa shield itu lebih berguna daripada item support lain. Contoh kayak cleansing atau kayak Bokolo itu lebih berguna shield di sini, soalnya ada Zata, ada Nakrot, ada Telanas. Jadi temen gue tuh lebih safety gitu. Meskipun skill 2 Aya ini juga nambahin shield tapi nggak terlalu banyak, jadi gue tambahin pakai shield aja gitu. Oke, segini aja penjelasan hero Aya kali ini di gameplay kali ini. Untuk kejelasan video selanjutnya aja kali ya, buat lebih jelasnya lah pokoknya. See you next video, bye. Oh, that's hot. That's hot.